Jadi mau sampai kapan aku terus membenci diriku gitu. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Gimana nih Warriors kabarnya? Alhamdulillah aku Mahari di sini kabarnya baik. Apalagi sekarang lagi duduk di sebelah Mbak Zahwa. Yang nanti abis ini aku akan introduce lagi ya. Tapi sebelum ke Mbak Zahwa, aku pengen bilang minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua Warriors. Pas banget di momen lebaran ini mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan aku mohon maaf lahir batin banget ya kalau selama ini di Disko mungkin ada salah gitu ya, ataupun di luar Disko. Nah, hari ini ataupun mungkin beberapa hari ke depan kita sering banget mengucapkan kata maaf ke orang lain, tapi jangan-jangan kita lupa nih untuk minta maaf sama diri sendiri juga. Nah, hari ini kita mau ngomongin kira-kira penting gak sih untuk kita minta maaf ke diri sendiri juga? Atau sebenarnya yang penting kita minta maaf sama orang lain karena diri kita sendiri ya pasti dimaafin kok gitu. Atau bahkan mungkin gak akan pernah maafin diri sendiri. Nah, inilah yang akan membuat topik hari ini seru karena aku akan ngobrolin langsung sama psikolog klinis trauma and relationship Mbak Zahwa Islami. Hai Zahwa. Halo Mahari. Uhuy. Kita happy banget ya hari ini karena pertama kali ketemu offline. Thank you, thanks to Disko. Yeay, akhirnya ketemu dan melihat cantiknya Mahari. Iya. Coba yang lagi dengerin podcastnya bayangin aja ya, cakep banget gitu. Oke, tadi udah sedikit intro ya, mau ngomongin tentang minta maaf. Kalau minta maaf ke orang lain rasanya udah sering, tapi minta maaf ke diri sendiri ini kayak masih agak anti mainstream, ya kan? Tapi kalau menurut Zahwa sendiri, penting gak sih kita minta maaf ke diri sendiri? Penting gak ya? Kalau misalnya nih kita misalnya kasihan sama orang, terus habis itu kita kasih sesuatu hadiah sama dia biar dia bahagia. Terus masa kalau diri sendiri gak dikasih hadiah sama sekali? Terus habis itu misal nih kalau orang lain ulang tahun, kita selalu ingat tuh tanggalnya, kita siapin apa-apa buat dia senang. Terus kalau kita ulang tahun, masa iya kita cuma nungguin orang ngucapin kita? Waduh. Sedangkan kita sendiri kayak punya kesempatan gitu loh untuk merayakan apa ya, kayak perkembangan dan prosesnya diri sendiri gitu sih Mahari. Yes. Jadi penting ya berarti ya. Dan kayaknya aku dengerin Zahwa barusan ngomong aja agak ikut tertampar ya. Karena kita tuh sering banget loh nyiapin ulang tahun orang lain. Kita sering banget nyiapin kata-kata buat orang lain. Atau bahkan kita bikin kesalahan kecil aja, tapi overthinkingnya lama banget buat kita sampai akhirnya minta maaf gitu. Tapi kalau ke diri sendiri itu rasanya masih agak aneh gitu loh. Masih di luar comfort zone. Iya. Aku bisa ngebayangin sih dalam artian kayak gini. Kita ngerasa kalau diri sendiri itu adalah orang yang udahlah harus perfect, harus bisa, harus mampu ini itu gitu. Sehingga keharusan itulah yang membuat kita memberikan ekspektasi yang tinggi pada diri sendiri. Dan ketika ekspektasi diri itu tidak sesuai dengan kenyataannya, semakin bencilah kita sama diri sendiri yang gak berkembang ini. Mikirnya sih kayak gitu ya. Cuma ya namanya manusia kan pasti ada salahnya ya. Bahkan di dalam Al-Quran aja dibilang kalau gak ada makhluk yang sempurna hanya milik Allah gitu. Exactly. Kenapa kita sebagai manusia sombong banget nih, berasa Tuhan ya diri bener untuk sempurna kan gak bisa gitu. Udah gitu pas mau minta maaf sama diri sendiri, aneh, gengsi ya kan, ngapain minta maaf sama diri sendiri. Kayak diri sendiri itu emang perlu diminta maaf, kayak kita bingung gitu sama konsep ini. Ini bukan konsep yang umum dan maksudnya bukan hal yang sewajarnya. Misalnya aku ngomong ke Zahwa kayak, Zahwa aku habis maafin diri aku sendiri loh gitu. Kan enggak ya. Tapi kalau misalnya menurut kamu apa yang akhirnya membuat kamu merasa bahwa ini tuh benar-benar sesuatu yang perlu kamu lakukan, dan especially di lebaran ini ya, bukan cuma minta maaf sama orang lain tapi minta maaf sama diri sendiri. Apa kayak ada cerita kah, atau mungkin ada kisah sama klien kamu gitu, ada nggak? Oke, jujur ketika pengalaman memaafkan itu beneran aku rasain waktu aku kuliah semester akhir di S1, dimana waktu itu
papa mama aku bercerai. Dan perjalanan perceraian itu bukan sesuatu hal yang mudah. Sehingga itu pula yang membuat aku bisa menerima proses orang lain juga yang orang tuanya bercerai atau broken home gitu. Nah, ketika aku semasa kuliah, aku banyak banget berprestasi. Aku merasa dengan aku berprestasi, aku bisa menyatukan kedua orang tuaku. Tetapi pada kenyataannya mereka beneran bercerai. Dan kenyataan itu pula lah yang membuat aku semakin membenci diriku. Kenapa sih aku gak berprestasi? Kenapa sih aku gak sebagus ini jadi anak sehingga orang tua cerai? Pasti gara-gara aku kan gitu. Dan ketika itu terjadi, aku semakin ngerasa kayaknya aku gak pantas untuk hidup di dunia. Kayaknya aku gak pantas untuk ada di sini. Kenapa sih Tuhan menciptakan aku? Kenapa sih Allah nyiptain aku di dunia ini buat apa? Kalau akhirnya aku gak dapet kebahagiaan ini gitu. Ketika aku memberikan keharusan-keharusan itulah, pada saat yang sama aku tidak bisa menikmati proses dalam hidupku. Aku terus mencari waktu di mana kapan ya hidupku berhenti. Padahal kan Allah memberikan kita nafas pasti dengan sesuatu harapan kita memiliki tanggung jawab atau kita memiliki fungsi di dalam kehidupan ini. Entah kita membuat kucing bahagia dengan dia tetap makan, terus habis itu kita tetap buat guru-guru kita seneng karena kita cerdas gitu. Sehingga itu pula lah yang membuat aku ngerasa oke, kayaknya aku terlalu jahat deh sama diriku sendiri. Dan aku perlu untuk berproses memaafkan diriku sendiri atas ekspektasi yang aku berikan untuk mengontrol orang lain yang itu ada di luar kendaliku. Gitu. Wow, langsung deep banget ya ini ceritanya. Makasih loh Zahwa mau sharing sesuatu sepersonal itu. Dan yang aku salut banget dari kamu adalah kamu menyadari itu gitu loh. Maksudnya di titik kamu lagi going down gitu ya, spiraling down, mulai skeptis sama kehidupan, tapi kamu akhirnya sadar gitu kayak aku gak bisa kayak gini terus gitu. Aku perlu belajar memaafkan diri sendiri karena menuntut diri atas ekspektasi yang bisa dibilang itu bahkan gak realistis ya. Iya, benar. Apa yang membantu kamu untuk bisa menyadari itu? Oke, itu pertanyaan menarik Mbak Hari. Karena kayak mau gak mau, di saat naik turun kehidupan, kita mau malam, siang, pagi, yang nemenin diri kita sendiri siapa? Diri kita sendiri. Betul. Kalau kita aja benci sama diri sendiri, ya ampun itu berat banget. Bahkan ngaca aja, aduh jelek banget. Atau ketika kita masuk ke kampus terus habis itu keinget, ya Allah aku ngapain sih ke kampus, orang gak ada sumber kebahagiaan, aku masuk juga buat apa gitu. Terus kayak mau sampai kapan aku harus kehilangan tujuanku terus gitu. Sehingga oke, mau gak mau yang bikin aku semangat juga diriku sendiri. Mau gak mau yang bikin aku inget kalau aku punya tujuan, ya diri aku sendiri yang bikin. Jadi mau sampai kapan aku terus membenci diriku gitu. Yes, jadi ini aku ngerasa ya kalau ada warriors yang denger ini dan mungkin lagi dalam keadaan hidupnya tuh lagi going down ya, nggak banyak progress, justru lagi banyak regress. Kayak banyak banget tuntutan yang nggak berhasil dicapai, banyak banget ekspektasi-ekspektasi yang ternyata jauh banget dari realita. Itu bisa mulai kayak Zahwa tadi, mulai aware dulu sama diri sendiri. Apa nih yang lagi terjadi? Dan kalau aku terus-menerus melakukan hal yang sama, apakah hasilnya akan berubah gitu kan? Dan disitulah aku ngeliat kayak Zahwa bisa nangkep nih kayak oke, kayaknya udah waktunya aku untuk mulai do something. Dan akhirnya yang kamu lakukan adalah memaafkan diri sendiri. Benar banget. Kalau kamu pernah gak sih kayak ketemu klien yang lebih mudah untuk maafin orang, nerima salahnya orang, tapi diri sendiri sebenarnya perlu dimaafin juga tuh? Pernah banget. Menurut aku bahkan bisa dibilang ini masalah yang jauh lebih sering kita alami tanpa kita sadari. Karena sebenarnya kebanyakan dari klien-klien aku, atau bahkan kalau aku lihat teman-teman aku, atau bahkan mungkin aku sendiri gitu ya, gak usah jauh-jauh, kadang tuh kita lupa untuk memanusiakan diri kita sendiri. Kayak yang tadi Zahwa bilang, maafin orang lain itu lebih gampang karena orangnya kelihatan, kesalahannya jelas. Tapi kalau diri sendiri, kadang untuk kita mengakui kesalahan kita sendiri aja, menyadari bahwa apa yang kita lakuin itu salah, itu udah susah. Apalagi abis mengakui, mau bilang kalau misalnya ternyata aku menyesal melakukan itu, aku gak mau ngelakuin itu keputusan yang gak baik gitu ya. Dan akhirnya membuka hati kita gitu ya untuk bilang kalau aku memaafkan diri aku sendiri. Karena kadang-kadang menghukum diri sendiri itu rasanya kayak
seakan-akan itu produktif, ya kan? Kita kayak oke, aku nggak boleh nih terlalu manja. Aku tuh harus menghukum diri aku sendiri. Misalnya dengan hari ini aku nggak ketemu teman-teman aku, soalnya aku tuh tadi bodoh banget kerjanya jelek gitu ya. Tapi dengan kita menghukum diri kita sendiri, justru kita makin murung, makin gak produktif gitu ya. Padahal kalau kita maafin diri kita sendiri, aduh hari ini aku kerjanya gak produktif banget, aku merasa menyesal gitu ya, bahwa aku kebanyakan scrolling bukannya kerja. Tapi ya udah, aku maafin diri aku sendiri. Noted kalau HP harus dibuang jauh-jauh pas kerja. Besok aku nggak akan ngelakuin hal yang sama. Aku maafin diri aku sendiri. Oke, aku tinggal kesalahan aku di sini. Aku fokus di masa kini. Oke, aku have fun sama teman-teman aku. Balik-balik kita moodnya baik, siap untuk menjalani hari esok gitu kan. Dibandingkan kita memaksakan diri kita murung dan akhirnya kita besokannya juga ngerasa down, iya kan? Jadi kadang-kadang emang di dalam pikiran kita lagi-lagi logical fallacy ya, suka berpikir bahwa dengan menghukum diri kita akan membuat diri kita jadi lebih baik. Padahal sebenarnya menghukum diri itu mungkin ada baiknya sedikit, tapi jangan lupa untuk abis menghukum memaafkan juga, mengapresiasi juga gitu ya, dan untuk tetap optimis dan punya harapan bahwa kita bisa jadi lebih baik lagi. Itu yang kadang-kadang tuh luput banget ya. Tapi ada poin yang menarik dari apa yang kamu sampaikan tadi. Ada kemauan. Kemauan itu kalau di dalam bahasa Inggris berarti willingness. Yes. Willingness itu adalah kemauan ketika kita mengakui kesalahan kita. Yang itu gak mudah ternyata. Karena kita itu pasti selalu punya alasan untuk membenarkan sesuatu hal yang itu sebenarnya salah. Yes. Contohnya nih, kan kamu udah nikah nih ya, atau mungkin kamu flashback dulu waktu masih PDKT sama cowok-cowok gitu ya. Kalau misalnya nih ada cowok, kita ngerasa dia adalah crush kita yang mau gak mau dia adalah jodoh kita gitu. Terus kita kayak effort buat nyariin dia, effort buat ngasih ini itu, terus habis itu effort buat nungguin balasannya gitu. Yang jelas-jelas dia aja udah gak mau balas kita lagi. Dan kita tahu kayaknya dia udah gak suka deh sama kita. Tapi kita masih punya alasan, gak apa-apa, paling dia sibuk. Gak apa-apa, paling dia ada prioritas lain. Gak apa-apa, dia masih suka sama aku. Padahal kenyataannya itu kita udah nungguin spare waktu untuk disia-siakan aja pada sesuatu hal yang udah nggak bisa diharapin lagi gitu sih. Benar. Dan aku ngerasa sebenarnya ketika kita melakukan itu, kadang-kadang ini membuat kita tuh agak menghambat progres dari diri kita sendiri, karena kita ngerasa kayak aku udah ngelakuin ini gitu ya, tapi ini orang ngecewain aku. Nah sebenarnya di titik itu kita tuh perlu belajar memaafkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena aku mau minta maaf sama diri aku sendiri karena aku meluangkan segitu banyak waktu dan tenaga aku untuk orang yang sebenarnya aku tahu itu nggak akan memberikan aku hal yang sama atau bahkan hal yang setara gitu kan. Tapi aku tetap melakukan itu. Aku mau minta maaf sama diri aku sendiri karena aku memaksakan sesuatu yang nggak baik buat diri aku. Nah tapi buat sampai di titik itu susah banget gitu. Bener. Dan kita akan ngomongin ini lebih lanjut setelah break sedikit. Jangan kemana-mana ya, tunggu abis ini. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, kita lanjutin lagi obrolan kita soal maaf lahir batin ke diri sendiri. Tadi kita udah sempat bahas tipis-tipis ya, teaser-teaser dikit tentang caranya. Meskipun ini akan kita omongin justru sekarang. Kita emang perlu memanusiakan, lagi-lagi ya, memanusiakan diri kita sendiri. Karena dengan kita menyadari kita gak sempurna, kita jadi bisa menerima orang lain itu gak sempurna juga. Dan itu yang akan membuat relasi kita jadi jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Yang mana kita nuntut diri sendiri sempurna, nuntut orang lain juga sempurna. Jadi
Aku tertarik banget sama konsep ini. Semoga warriors juga ya, bahwa kita itu perlu memaafkan diri kita sendiri dan prosesnya seumur hidup. Betul. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seberapa sering sih kita perlu memaafkan diri kita sendiri? Apakah cukup misalnya setiap tahun gitu ya, di lebaran sama kayak maafin orang lain ya kan? Atau ini hal yang harus dilakuin tiap hari, atau tiap minggu, tiap bulan, atau mungkin occasional gitu? Menurut Zahwa gimana? Oke. Ini menurut aku ya, dengan keyakinan yang aku miliki yaitu sebagai muslim. Ketika kita sebagai manusia dikasih nafas, dikasih detak jantung, di situ pula lah setiap detiknya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Dan pada saat yang sama adalah kita punya kesempatan juga untuk memaafkan diri dengan berzikir, dengan istighfar. Contohnya kayak gini deh, yang paling gampang ya Maharia. Oke. Bangun tidur telat dari alarm yang kita harapkan. Kesel gak sama diri sendiri? Kesel banget. Apa yang biasanya kamu pikirin ketika kamu telat bangun? Nggak mikir lagi sih, langsung loncat. Terus kayak kamu pernah aduh kenapa sih? Kok bisa sih? Terus kalau kamu telat masuk deh, apa yang kamu pikirin terhadap dirimu? Aduh parah banget deh aku, kenapa Tuh aku kan? kayak gini gitu. Tuh kan, baru pagi aja udah kesel sama diri sendiri. Dan bisa jadi ke bawah seharian. Bener. Dan ketika kamu tadi bilang ke bawah seharian tuh berarti every time kita punya kesempatan untuk salah, kita juga punya kesempatan untuk memaafkan diri dan belajar lebih baik lagi. Nah, perbedaannya di sini, memaafkan itu bukan berarti kita cuma oh ya udah nggak apa-apa, oh ya udah, oh nggak apa-apa. Tapi juga oh ya udah nggak apa-apa. Besok aku gimana ya biar bisa lebih bangun pagi. Oh besok gimana ya biar aku lebih disiplin lagi. Ada perubahan di dalam diri, bukan hanya tentang kata-kata. Kayak dalam relasi deh, ketika kita punya pasangan, terus habis itu dia salah. Terus dia minta maaf, kita iya-iyain aja tanpa dia berubah, kesel gak? Kesel. Itu juga berlaku di dalam diri. Kita perlu punya motivasi untuk mengubah perilaku ataupun pikiran yang kita miliki. Yes. Jadi bukan cuma menyesal, Betul. bukan cuma abis itu memaafkan gitu ya, tapi juga ada nih action plan-nya, rencananya ke depannya gimana supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya udah berusaha nih buat maafin diri sendiri, tapi nggak bisa-bisa, kayak ngerasa bersalah banget dan emang nggak pantas buat maafin diri sendiri. Kira-kira apa sih yang perlu kita lakuin? Itu menarik. Bahkan untuk beberapa kesalahan mungkin itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, Mahari. Contohnya adalah ketika mungkin ada seseorang yang mengalami pemerkosaan. Itu bukan keinginan dia. Dan Jelas. itu adalah situasi yang enggak bisa dia tolak atau dia hindari pada saat itu. Dan apakah dia punya kesempatan atau hak untuk membenci dia? Ya pasti ada perasaan itu datang gitu. Tapi apakah akan terus-menerus perasaan itu datang? Aku yakin bahwa roda dunia itu akan terus berputar. Begitu juga dengan perasaan terhadap sebuah situasi traumatized yang kita pahami bahwa oke, kita perlu menerima perasaan bersalah itu. Kita perlu menerima perasaan marah itu terhadap diri, gak apa-apa. Tetapi pahami bahwa itu sebenarnya sumber permasalahannya dari kita sendiri atau orang lain. Lalu pahami sampai kapan kita akan terus begini tanpa kita punya kesempatan untuk lebih kuat lagi, atau bahkan pengalaman kita ini bisa menguatkan orang lain juga untuk keluar dari situasi yang gak nyaman ini gitu sih. Benar. Jadi dalam memaafkan diri ini sesuatu yang agak tricky juga sebenarnya. Kalau menurut Zahwa, kapan sih kita perlu akhirnya ke psikolog gitu untuk menyadari kayaknya aku butuh bantuan? Sebagai sesama psikolog ya, kita pasti pernah belajar ciri-ciri orang dengan sehat mental itu seperti apa. Yang dari WHO, yang pertama adalah dia yang mampu produktif. Yang kedua adalah dia yang mampu untuk bermanfaat pada dirinya dan orang di sekitarnya. Dia yang tidak melukai dirinya dan tidak melukai orang lain. Nah, itu sehat mental. Nah, kapan kita perlu ke psikolog adalah ketika kita merasa kita nggak lagi produktif. Kita merasa produktivitas itu kayak beruntun dalam harian, mingguan, bahkan bulanan tuh kok kayaknya berubah dari hari kemarin tuh kenapa. Terus yang kedua, ada perasaan atau keinginan untuk melukai diri ataupun melukai orang lain. Nah itu udah menurut kita kayak
harus ada sesuatu hal yang dibenahi dong daripada itu melukai diri ataupun melukai orang lain gitu. Kalau menurut Mahari sendiri, ada nggak ciri-ciri lain di mana orang perlu untuk ke psikolog ketika dia punya isu terhadap memaafkan dirinya? Menurut aku sebenarnya kalau udah di titik ngerasa keseharian kita terganggu aja, misalnya jadi nggak produktif karena kepikiran terus, atau nggak bisa tidur akhirnya jadi kurang sehat gitu ya, nggak bisa makan atau mulai makan kebanyakan, udahlah gitu. Kalau kita demam dikit juga kita ke dokter gitu kan. Masa ini udah sampai mengganggu keseharian kita nggak ke psikolog gitu. Jadi kalau di sini ada yang masih ragu, menurut aku mendingan coba aja, bisa diobrolin sama orang terdekat juga gitu ya, kira-kira gimana nih caranya. Dan sebenarnya ini lagi seru banget, tapi kita perlu agak menutup podcast hari ini juga. Dan aku pengen menutup dengan kita sama-sama ngasih tips juga untuk gimana sih caranya kita memaafkan diri sendiri. Karena aku yakin banget warriors di sini dengerin bukan cuma pengen dengerin aja, mereka pengen ada perubahan di dalam diri mereka. Menurut kamu gimana, Zah? Coba aku nanti sambil menambahkan juga, oke? Oke. Menurut aku memaafkan diri lagi-lagi adalah sebuah proses di dalam kehidupan, dimana nggak hanya 1 hari 2 hari itu kita bisa berubah, atau 1 hari 2 hari kita bisa memaafkan diri, tapi ini adalah proses kehidupan. Itu yang pertama yang perlu kita terima. Dan yang kedua, penerimaan yang lain adalah tentang perasaan yang hadir. Entah itu marah, entah itu kesel, entah itu sedih, entah itu kecewa yang datang dalam diri. Terima itu. Karena mau gak mau ketika kita benci sama sesuatu dan kita tolak, udah lupain aja, gak bisa. Ya itu lagi kayak contohnya, jangan pikirin gajah pink terbang. Ada itu di pikiran gitu. Jadi yuk pelan-pelan terima perasaan itu, terima kemungkinan bahwa ini akan menjadi proses. Dan yang ketiga adalah coba untuk berinteraksi dengan orang yang kamu anggap lebih sehat, untuk berpikir lebih sehat, untuk melihat perasaan kita. Nah, hal-hal yang bisa kita lakuin sendiri sebenarnya dengan nulis. Karena katarsis itu banyak banget. Katarsis itu kayak sesuatu hal yang kita lakukan dan itu bisa mengeluarkan ekspresi kita, warna-warninya bener gitu. Bener mulai banget. dari kayak seni, menggambar, mewarnai. Kalau buat aku olahraga. Olahraga, nyanyi, nari, terus nulis. Itu tuh kayak mengungkapkan ekspresi yang akhirnya ketika kita lihat di fisik depan mata kita, oh ternyata aku sedih banget ya. Oh ternyata aku semarah itu ya. Sehingga ketika kita melihat ekspresi itu, kita jadi memahami lagi, oh aku emang lagi marah, oh emang aku lagi sedih, dan aku gak apa-apa kok untuk merasakan ini. Lalu selanjutnya adalah ketika kita sedang tidak baik-baik saja dalam merasakan sebuah rasa bersalah ataupun kemarahan apapun itu, yuk coba sadari panca indera kita yang tetap berfungsi ketika kita merasakan itu. Contohnya kayak gimana? Ketika lagi kayak kesel banget, marah banget, redakan dulu dengan minum air putih. Kecuali lagi puasa ya. Tapi kan udah lebaran sekarang. Ataupun ketika kita lagi kesel, coba gunakan tangan-tangan kita untuk menepuk-nepuk bagian dada. Sabar. Itu kan kayak enak banget tuh rasanya. Atau ketika kita lagi sedih banget, kita peluk diri sendiri. Butterfly hug, gak apa-apa, sabar. Karena mungkin ada satu situasi di mana kita nggak punya siapa-siapa, tapi yang kita punya adalah diri sendiri. Yang mau nggak mau ya udah kita nikmatin aja kesendirian itu dengan memberikan yang terbaik buat diri sendiri. Terus habis itu makan yang sehat. Jangan sampai kita ngerasa oke, aku memaafkan diri sehingga udah saatnya nih aku memberikan hadiah pada diriku dengan cara makan nggak sehat, belanja yang banyak. Itu malah menyakiti diri sendiri dan itu perlu kita sadari gitu. Sehingga yuk coba perlahan untuk memilih apa saja yang menurut kita itu sehat untuk coping, atau mana aja yang membuat kita sehat sehingga kita bisa lebih berpikir lebih lancar lagi lah untuk mencari solusi dari apa kesalahan yang kita perbuat gitu sih Mari. Kalau dari kamu gimana? Aduh cakep banget lagi nih jawabannya Zahwa. Palingan aku cuma mau sedikit nambahin aja. Kalau misalnya yang zaman sekarang sering banget terjadi ya, apalagi Gen Z ini, kita tuh
kalau masalah mendengarkan perasaan kita tuh gampang, udah jago. Ya aku sedih banget, iya nih aku parah banget apa. Tapi habis itu stuck di situ. Paling parahnya lagi kita pengen cepet-cepet mengubah perilaku kita dengan cuman memvalidasi perasaan kita. Itu nggak akan terjadi. Karena kalau misalnya kita mikir aku sedih, aku kecewa, aku bersalah, itu bagus. Tapi kalau misalnya berkepanjangan, yang ada bisa bikin kita makin ngedown. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa antara perasaan sampai ke perilaku ada yang namanya pikiran, ya kan? Perasaan kita udah divalidasi, tapi pikiran kita itu enggak kita bersihkan ya, enggak kita lihat pikiran kita ini dalam keadaan sehat atau enggak. Sering banget pikiran kita sendiri yang membuat perasaan bersalah ini muncul terus-menerus. Contohnya, kamu adalah orang yang paling buruk, nggak akan ada orang yang bisa maafin kamu. Kalau kita punya dua pikiran kayak gitu aja, mau kita merasakan perasaan kita kayak apapun, kita pasti akan kembali ke merasa bersalah dan merasa bahwa kita kan mungkin gak ada gunanya di dunia ini. Nah kalau udah kayak gitu, menurut aku itu waktunya untuk kita ngobrol kayak tadi kamu bilang sama orang yang pikirannya lebih sehat, atau bisa ngobrol sama psikolog, atau bisa banyak journaling untuk menyadari pikiran-pikiran mana nih yang sebenarnya secara jangka panjang ini gak berguna buat kita, bahkan cenderung menghambat. Karena aku meyakini banget ketika perasaan kita udah divalidasi, pikiran kita udah dibuat lebih sehat, barulah perilaku-perilaku kita bisa ikut berubah gitu. Jadi buat warriors di sini jangan cuma dirasa-rasa, tapi coba dipikir dengan baik-baik, dilihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang asumsi, mana yang fakta, sampai akhirnya pelan-pelan kita bisa take action dan bisa ngelihat bahwa gila ya, memaafkan diri sendiri itu kuat banget, itu gede banget dampaknya. Oke, kalau gitu thank you banget Zahwa udah sharing hari ini. Thank you untuk semuanya yang udah dengerin juga Warriors. Jangan lupa beli bukunya Zahwa. Beli di mana Zahwa? Cetak Biru Cinta ada di Shopee dan Tokopedia. Silahkan cari, pasti ketemu. Yes, dan semoga lepas lebaran selain saling memaafkan, kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih untuk semua yang sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Semoga bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Aku Mahari pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.